dan menyebabkan suatu infeksi di lapisan kulit, awalnya di lapisan kulit, terus di saluran kelaminnya tersebut, lama-lama menjadi tadi muncullah gejala kencing nanah tadi gitu. Nah, kalau memang tidak diobati lebih lanjut, pastinya dia akan terus berjalan infeksinya, jadi bisa terkena kalau di kelamin organ-organ sekitarnya tentunya yang kena. Jadi kalau pada laki-laki mungkin organ di buah zakar dia bisa kena juga. Kalau wanita dia akan naik ke atas lagi mungkin ke saluran telurnya itu juga bisa kena. Bahkan kalau dia parah itu dia bisa menyebabkan suatu infeksi sistemik, artinya si bakteri ini dia bereplikasi lebih jauh dan menyebabkan gejala sistemik kemana-mana. Itu kadang bisa ke jantung, bisa ke saluran otak, itu juga bisa. Halo Sobat Healthier, jumpa kembali dengan saya dalam perbincangan seputar masalah kesehatan, tentu saja masih di CND Channel. Sobat Healthiers, penyakit menular seksual ternyata merupakan salah satu penyakit yang berbahaya dan dapat menjadi fatal. Nah, salah satunya adalah penyakit gonore. Nah, bahaya apa yang bisa ditimbulkan dari penyakit ini? Saya akan mengajak Sobat Healthiers untuk bertemu dengan salah satu narasumber kita, yaitu seorang dokter spesialis kulit dan kelamin atau yang sekarang lebih dikenal dengan spesialis dermatovenerologi, Dr. Agatha Anindita SPDV, untuk mengupas tuntas mengenai penyakit gonore ini. Sudah ada bersama dengan saya Dr. Agatha Anindita, spesialis dermatovenerologi, yang akan membahas masalah seputar kesehatan organ kelamin dan penyakitnya. Saya sapa dulu ya beliaunya. Selamat sore Dr. Agatha. Selamat sore. Gimana dok kabarnya? Sehat, harus sehat ya. Harus sehat, ya, Dok. Ya. Nah, Dr. Agatha, sebelum kita melanjutkan perbincangan, kita pakai masker dulu ya. Oke. Begini dok, saya mendapatkan sebuah email dari salah seorang sobat healthiers yang mengeluhkan keluarnya kencing nanah dan rasanya tuh sangat nyeri. Nah, ini kalau menurut dokter Agatha ini ada kelainan atau gangguan apa ya di organ kelaminnya atau mungkin saluran kencingnya? Terima kasih. Kencing nanah ya, untuk kencing nanah berarti pertama kita fokusnya ada keluhan di saluran kencingnya atau di kelaminnya. Jadi memang kita pasti awalnya berpikir kencing nanah itu kan berarti ada suatu infeksi pada kelaminnya atau di saluran kencingnya. Infeksi ini tadi ya juga macam-macam mungkin penyebabnya, bisa karena bakteri, bisa juga mungkin karena virus juga bisa, atau penyakit infeksi yang lainnya. Itu memang harus kita gali lebih dalam lagi. Nah ini contohnya misalkan apa ini dok, penyakit infeksi yang sering? Biasanya sih kalau kencing nanah tuh lebih banyak tuh pada pria ya. Kalau kencing nanah itu, keluhan kencing nanah tuh pada pria. Biasanya memang penyebabnya karena infeksi menular seksual gitu. Jadi infeksi menular seksual ini juga sebenarnya penyebabnya macam-macam ya. Bisa tadi karena bakteri, bisa karena virus atau jamur juga bisa gitu. Kalau kencing nanah biasanya kalau pada kita ya datang ke tempat praktek gitu, orang dengan kencing nanah. Nah itu kita suspek pertama memang infeksi menular seksual yang disebabkan karena bakteri. Karena sifat dari purulensi atau sekret yang keluar dari kelamin itu memang biasanya mengarah ke arah kalau misalnya menyangkut penyakit menular seksual, harus kita tanyakan mengenai riwayat berhubungan terakhirnya. Oh gitu ya dok ya. Nah yang sering ditemui yang disebabkan oleh bakteri ya dok ya? Iya betul. Nah
bakteri apa aja sih dok yang paling banyak menyebabkan Paling gejala banyak, ya. kencing nanah itu dok? Iya betul. Penyebab bakteri juga sebenarnya macam-macam ya. Jadi ada penyebab bakteri yang non spesifik. Sebenarnya non spesifik ini dikatakan non spesifik karena memang tidak bisa benar-benar diidentifikasi dengan pemeriksaan yang sederhana. Biasanya dengan pemeriksaan mikroskop ya. Jadi kita periksa dari bawah mikroskop sekretnya itu dilihat bakteri apa. Nah, yang penyebabnya bakteri non spesifik ini biasanya karena chlamydia gitu bisa, atau traumatis itu bisa juga, atau bakteri yang spesifik ini biasanya karena gonore. Nah ini salah satu tersering juga sih untuk penyakit gonore ya. Kalau gonore ini memang bisa langsung kita diagnosis dengan pemeriksaan lab langsung karena dia langsung teridentifikasi bakterinya. Udah kelihatan jelas ya dok? Iya betul. Oke dok. Jadi sebenarnya infeksi gonore ini disebabkan karena bakteri yang bakterinya ini bakteri gram negatif ya. Bentuknya dia bulat seperti biji kopi. Jadi kalau kita lihat biji kopi itu kan dia bundar dan ada bagian tengahnya ya terbagi dua. Itu bentuknya gonore itu seperti itu. Jadi pada nanah atau cairan yang dikeluarkan di alat kelamin itu kita temukan adanya bakteri itu pada pemeriksaan labnya gitu. Kenapa sih dok kalau seseorang itu bisa terinfeksi dengan bakteri gonore ini dok? Ya sebenarnya untuk penyebarannya juga pertama paling sering sih memang karena dia kan termasuk penyakit menular seksual. Tentunya dari hubungan seksual ya, dia paling tinggi gitu. Dok, gimana sih kalau bisa diceritakan dengan singkat ya, kuman gonore ini sampai bisa menginfeksi tadi organ kelamin, terus menimbulkan gangguan, dan organ-organ apa saja yang bisa terkena juga ini akibat infeksi ini dok? Oh iya. Awalnya mungkin dari sumbernya mungkin kita katakan dari hubungan seksual. Misalnya A ini menderita gonore, lalu dia menularkan B lewat hubungan seksual. Jadi misalnya si A ini dia di dalam saluran kelaminnya itu sudah ada bakterinya, biasanya sekret juga, sama kayak nanah itu juga. Dia biasanya penularannya tuh lewat inokulasi. Jadi bakteri yang ada di si A ini tadi kan bersentuhan ya dengan lapisan kulit lapisan kulit kelamin, itu dia akan mengalami inokulasi, artinya dia akan masuk ya, biasanya masuk ke dalam salurannya, lalu dari situ bakterinya itu akan masuk ke dalam lapisan kulit yang lebih dalam lagi. Nanti dari situ dia akan bereplikasi. Nah itu lama-lama dia replikasi makin banyak dan menyebabkan suatu infeksi di lapisan kulit. Awalnya di lapisan kulit, terus di saluran kelaminnya tersebut, lama-lama menjadi tadi muncullah gejala kencing nanah tadi gitu. Nah kalau memang tidak diobati lebih lanjut, pastinya dia akan terus berjalan infeksinya. Jadi bisa terkena kalau di kelamin, organ-organ sekitarnya tentunya yang kena. Jadi kalau pada laki-laki mungkin organ di buah zakarnya bisa kena juga. Kalau wanita dia akan naik ke atas lagi, mungkin ke saluran telurnya itu juga bisa kena. Bahkan kalau dia parah, itu dia bisa menyebabkan suatu infeksi sistemik. Artinya si bakteri ini dia bereplikasi lebih jauh dan menyebabkan gejala sistemik kemana-mana. Itu kadang bisa ke jantung, bisa ke saluran otak, itu juga bisa. Sebetulnya angka kejadiannya ini dok, angka kejadiannya ini di antara penyakit menular seksual ini gimana gonore ini? Terus pada pria ataupun wanita itu lebih banyak yang mana ya dok? Kalau untuk kejadiannya biasanya memang mengenai dewasa muda ya. Untuk prevalensi pria dan wanita sebenarnya sama-sama. Memang biasanya yang menimbulkan banyak gejala yang lebih simptomatis itu yang pria daripada yang wanita. Tapi sebenarnya sama sih untuk prevalensinya gitu. Jadi kalau pada wanita ini apa sama juga gejalanya seperti itu atau bagaimana dok? Iya. Kalau untuk wanita sebenarnya dia sama, gejalanya juga ditemukan sekret atau nanah, nanah di dalam, jadi kayak keputihan gitu ya. Keputihan biasanya warnanya itu warna putih sampai ke kuning-kuningan gitu. Namun karena kalau kita lihat dari anatomi alat kelamin pria dan wanita kan memang alat kelamin wanita kita lebih panjang ya, lebih panjang ke dalam. Jadi kalau makanya untuk menimbulkan gejala itu perempuan lebih jarang kelihatan, bisa aja mungkin
udah muncul ya sekretnya tadi atau cairan tadi, tapi hanya di dalam endoservik atau di bagian serviks yang dalam, jadi tidak kelihatan. Mulut rahimnya. Iya, di mulut rahimnya itu dia cairannya itu biasanya ada di situ. Sedangkan pada pria kan untuk alat kelaminnya ada di luar ya, lebih kelihatan dari luar. Jadi begitu ada gejala kelihatan sebagai kencing nanah. Kalau pada wanita sebenarnya sama, itu biasanya kadang malah kalau wanita itu tidak menyadari gitu. Kadang tidak menyadari, ya mungkin dikira keputihan biasa. Nah, gitu sampai kadang ya tadi karena tidak disadari timbul komplikasi, itu yang dia baru menimbulkan gejala kok pinggang saya sakit, kencing saya sakit. Nah, itu berarti sudah mulai infeksinya sudah makin berjalan jauh gitu. Itu tadi gejalanya keputihan. Nah itu apa ada yang khas nih nggak dok kalau keputihan yang dari gonore dibandingkan sama yang infeksi yang lainnya? Iya. Kalau sebenarnya kalau dibilang khas juga agak sulit ya gitu ya, tanpa pemeriksaan laboratorium sebenarnya. Tapi biasanya kalau kita mengarah ke arah gonore itu dia warna cairan tuh lebih warna putih kekuningan. Itu biasanya khasnya gitu. Tapi memang tidak selalu begitu. Bisa juga putih kekuningan mungkin karena bakteri yang lain itu bisa, makanya memang harus diperlukan pemeriksaan lebih lanjut gitu. Jadi biar pengobatannya juga sesuai dengan penyebabnya tadi. Apa harus diwaspadai dan sangat berbahaya ya komplikasi betul, bahkan bisa sampai infertilitas kalau lebih lanjut ya, kalau tidak diobati. Kemandulan. Iya betul. Karena kan dia punya sampai ke saluran telur kalau wanita ya. Kalau laki-laki itu di saluran penghasil spermanya itu bisa menyerang sampai situ. Itu nanti menyebabkan ke arah lanjut takutnya terjadi infertilitas atau ke arah kemandulan. Oke dok. Sekarang gimana sih dok cara penularannya selain tadi memang yang terbanyak karena berhubungan seksual ya dok ya. Mungkin ada penularan yang lainnya, entah apa di toilet bisa di rumah ini yang sering mungkin ya orang kadang bilang gitu karena saya pipis di sembarangan gitu. Jadi alasan. Iya jadi alasan ya, padahal mungkin ujungnya nakal. Iya. Kalau untuk penularan memang pertama paling banyak lewat hubungan seksual. Untuk hubungan seksual tadi yang paling banyak juga sama. Jadi permisi mungkin hubungan seksual melalui kelamin dan kelamin. Tapi kan seperti kita tahu juga ada untuk hubungan seksual ada yang dari mulut ke kelamin ya. Itu salah satu penularan juga. Jadi misalnya si A ini sudah sakit gonore ini, lalu berhubungan oral dengan orang yang satu. Nah dia bisa tertular juga dari mulutnya lalu kena faring, misalnya kena faringnya ya, jadi faringitis gonore itu bisa aja sih. Daerah tenggorokan ya bisa aja. Terus selain itu juga bisa pada ibu hamil yang menderita gonore, bisa menularkan pada bayinya saat dia lahir, karena kan dia bayi kalau kita lahir normal kan lewat jalan lahir. Jadi saat dia lahir lewat jalan lahir dia kan masih ada kumannya gonore, jadi bayinya itu bisa tertular dari situ. Tadi kalau pada wanita hamil terus melahirkan, wanita hamil yang terinfeksi gonore terus melahirkan anaknya bisa ikutan kena, itu karena apanya dok? Terinfeksi apanya nih bayinya nih? Biasanya sih kalau misalnya ya dia karena mungkin trimester yang awal, yang kedua, ketiga mungkin bisa mengganggu janinnya, mungkin bisa. Ya, kalau lebih parahnya mungkin saya pernah baca ya di satu jurnal itu memang dia bisa kadang menyebabkan abortus ya, karena kan infeksinya berjalan lanjut terus saya nggak diobatin sama sekali. Biasanya kalau pada trimester 3 sebenarnya paling banyak prevalensinya ini kena yang trimester 3. Jadi sebenarnya bayinya kan sudah terbentuk ya sempurna ya. Biasanya takutnya dia akan menyebabkan kayak ketuban pecah dini gitu, mengganggu ke arah ketuban pecah dini, entah pokoknya gangguan pada janinnya, entah bisa fetal distress juga. Nah, lalu pada saat lahir, nah itu kan lewat jalan lahir tadi. Biasanya menginfeksi itu pada bayi matanya. Jadi matanya bisa konjungtivitis gonore biasanya gitu. Makanya kadang pada suatu center rumah sakit kalau misalnya ada bayi baru lahir, untuk pencegahannya kita ada oleskan salib antibiotik. Jadi salah satunya tujuannya untuk mencegah itu tadi. Diagnosisnya mungkin sudah mengarah ke gonore ini, terus pengobatannya ini apa dok yang diberikan dok? Sudah yakin itu kan karena penyebab gonore kita berikan antibiotik memang. Tapi antibiotik ini memang harus dengan pengawasan dokter. Artinya juga dengan
resep kita ya, karena sekarang tuh banyak trennya kan, orang mungkin malu ya kencing nanah browsing beli obat sendiri. Padahal dosisnya kan juga harus diatur dengan dokter ya, kita harus mengatur dosisnya. Orang tuh yang penting minum aja, bahkan kadang mungkin nanya-nanya ke orang, tinggal beli di apotik. Nah kalau udah begitu kan, misalnya dia antibiotik diminum dengan dosis yang tidak sesuai, obat tidak sesuai, nanti kalau resisten, nah ini resisten maksudnya gimana dok? Resisten itu jadi obat B ini tidak lagi bisa mengobati penyebab dari A ini, yang dikatakan resisten. Sudah kebal istilahnya. Jadi itu biasanya memang karena penggunaan antibiotik yang ini ya tidak rasional ya. Kadang kan orang beli aja. Nah padahal itu bahayanya adalah menyebabkan resisten tadi. Dan jangan lupa yang diobati juga pasangannya dulu aja. Iya kadang kan misalnya nih pasangan yang laki sakit gonorea misalnya, terus menularkan ke pasangannya. Nah dari sini misalnya yang B sudah sembuh, ternyata yang A belum, dan mereka berhubungan lagi ya otomatis kena lagi ya, jadi lingkaran setan. Nggak selesai-selesai dok. Iya. Nah semakin menarik perbincangan kita sore ini bersama dengan Dr. Agatha. Nah ini dok yang ditunggu-tunggu Sobat Healthiers. Gimana sih dok cara upaya-upaya untuk pencegahan supaya nggak tertular atau nggak terkena sama penyakit gonorrhea ini? Mungkin dokter bisa memberikan tips-tips yang sangat bermanfaat bagi Sobat Healthiers. Jadi kalau di penyakit menular seksual ini kita punya slogan ya. A, B, C, D istilahnya. Jadi ini sebenarnya menyangkut semua penyakit menular seksual ya. A itu abstinensia, jadi berpuasa ya, berpuasa berhubungan seksual. Jadi jika kita tahu misalnya kita sedang sakit, kita pastinya harus berpuasa berhubungan dulu gitu. Jadi untuk memutus rantai penularan. B to be faithful. Be faithful artinya setialah kepada satu pasangan. Ini yang penting. Dan susah nih. Iya. Itu dia kita nggak tahu ya. Kalau itu kan sebenarnya memang biasanya ya. Mohon maaf kalau yang banyak menderita gonorrhea ini memang perempuan pekerja seks komersial gitu. Karena mohon maaf mungkin banyak berhubungan seksual ya dengan beberapa orang sehingga dia tertular entah dari siapa, tapi dia juga kan sudah menderita itu tapi tidak ada keluhan itu tadi kan, kadang tidak sadar ada keluhan jadi menularkan misalnya pelanggan berikutnya gitu. Itu tadi jadi berantai istilahnya. Jadi be faithful ya terhadap pasangan. Terus C itu kan kondom. Jadi seenggaknya ya digunakanlah alat pengaman nih. D ini sebenarnya dia tuh drugs ya, karena kan memang narkoba itu adalah pintu segala macam kayak berhubungan seksual, seks bebas gitu. Jadi seluruh penyakit PMS itu kita semboyannya dengan ABCD tadi. Sebagai penutup ini Dr. Agatha, mohon dokter memberikan take home message untuk Sobat Healthiers mengenai penyakit gonorrhea ini ya dok ya. Silakan dok. Kalau dari saya sih menekankan juga pada ABCD tadi, tapi lebih ke yang B-nya. Karena be faithful itu kita setia pada satu pasangan, tidak berganti pasangan, tidak melakukan seks bebas, otomatis kita juga terhindar dari penyakit menular seksual yang lainnya. Nggak hanya gonorrhea aja, sebenarnya juga penyakit menular seksual lainnya, bahkan sampai penyakit yang parah mungkin HIV ya, kita terhindar dari itu semua. Namun jika ternyata kita menderita, kita harus sadar diri, jadi kita periksakan diri kita langsung ke dokter ya, jadi nggak nyoba-nyoba obat juga, jadi untuk menghindari resistensi atau obat yang digunakan menjadi kebal. Jadi harus menggunakan antibiotik atau obat yang direkomendasikan oleh dokter. Harus berobat juga untuk pemeriksaan lebih lanjut dan juga untuk menghindari konflik-konflik. Lengkap sekali Dr. Agatha. Dan terima kasih banyak atas pencerahannya dan tips-tips segala sesuatunya tentang gonorrhea ini yang pasti sangat bermanfaat bagi Sobat Healthiers ya, bagi kita semua. Terima kasih sudah bersedia meluangkan waktunya. Mungkin lain waktu kita bisa sambung lagi ya dok ya dengan topiknya juga. Oke, semoga membantu. Ya, amin. Selamat sore Dokter Agatha. Selamat sore, terima kasih.
Demikianlah tadi perbincangan saya bersama dengan Dr. Agatha Anindita, spesialis dermatovenerologi seputar masalah penyakit gonore dan pencegahannya. Sobat Healthiers, hindarilah untuk bergonta-ganti pasangan seksual, sayangi pasangan dan keluarga supaya terhindar dari penyakit menular seksual. Tetap sehat dan tetap semangat. Sampai jumpa.